Cek 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 cek, halo sobat nih, Megas lagi dah Pak Kades. Langsung aja lah gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Pak Kades dia berhasil menculik salah satu calon wanita yang dimiliki oleh tuan kota. Dan di sini Pak Kades dia juga mendapatkan seorang warga yang telah ia sumon dan ternyata dia sangat kuat. Bahkan dia dapat menjatuhkan seekor kuda hanya dalam satu gerakan yang bernama Kingman. Dan di sini Pak Kades dia juga mengatakan kepada gadis yang telah ia tangkap kalau dia memiliki sebuah ambisi untuk dapat menyelamatkan dan juga menjadi sosok yang luar biasa melindungi banyak pihak membangun kembali desa Akatak, yang membuat Kingman yang mendengar kalau ternyata Pak Kades dia tidak memaksa dan tidak jahat membuatnya pun sangat senang, dan dia bersumpah setia kepada Chen dan menjadikan Chen sebagai tuannya. Padahal sebelumnya jika saja Chen dia berbuat jahat kepada wanita Su Yin, membuat dirinya tanpa ragu akan menghancurkan Pak Kades itu. Dan keesokan harinya Nona Huling Er dia pun datang dan mengatakan kepada Chen kalau saat ini mereka sedang diserang oleh seseorang, yang membuat Chen dia pun panik dak tuh. Dan di sini ketika dia bertanya siapa yang datang, di sini Nona Lin dia mengatakan kalau yang datang itu cuma satu orang. Dan ternyata itu adalah Lin Soyu yang datang seorang diri. Di sini Lin Soyu dia meminta kepada Chen untuk segera membebaskan Nona Hyu yang telah ditangkap dan juga diculik oleh Chen, yang membuat Chen dia nggak menyangka kalau ternyata yang datang cuma seorang diri, dan yang membuat Chen dia meminta kepada Kingman untuk mengurusnya. Dan benar hanya dalam satu gerakan aja Kingman dia berhasil menangkap Lin Soyu dan langsung melemparkannya dengan sangat-sangat mudah. Dia jatuh dari atas desa. Dan Chen dia juga meminta kepada Kingman untuk tidak menjatuhkan dan juga menyakiti Lin Soyu, karena dia yakin kalau Lin Soyu pasti akan naik lagi. Namun di sini untuk Chen dia juga mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau ternyata misi pertahanan gunung udah selesai, misi tahap pertama, yang membuat Chen dia pun bingung. Karena dia pikir misinya itu adalah menahan dari serangan para pasukan elit, tapi ternyata satu orang aja cukup untuk dapat menyelesaikan misi itu. Bahkan Chen dia juga bingung ketika ternyata hadiah misinya banyak, mulai dari tombak, kuda, dan juga sumur, serta skill penyembuhan desa, yang membuat Chen dia pun berpikir apakah ini adalah sebuah bug pikir dari Chen. Namun ternyata bukan cuma satu kali aja misi pertahanan desa, Dewi lagi-lagi mengirimkan sebuah misi kepada Chen, misi pertahanan desa. Dan untuk Lin Soyu dia juga kembali datang dan dia kembali akan menantang Chen untuk dapat menyelamatkan Nona Su. Namun melihat Lin Soyu yang kembali datang membuat Xu Senji dia pun kesal dan dia berniat untuk dapat menyingkirkannya. Tapi Chen dia mengatakan untuk tidak perlu melakukannya, jangan sampai melakukannya. Jika kau melakukannya, aku akan mengajarmu, ucap dari Chen. Di sini Chen dia tidak memiliki sebuah niat untuk dapat menyingkirkan Lin Soyu, bahkan dia mengajak makan. Tapi Lin Soyu dia enggan untuk dapat melakukannya, yang membuat Chen dia meminta kepada saudara Qin untuk tidak menyakiti saudara Lin Soyu. Bersikaplah sedikit lebih lembut, ucap dari Chen, yang membuat prajurit Lin dia pun kembali menghadapi Kingman. Dan untuk Kingman dengan cukup mudah satu gerakan aja cukup untuk dapat membuat Lin Soyu kembali turun gunung. Dan Chen dia kembali mendapatkan sebuah hadiah dari sistem. Misi pertahanan desa udah selesai. Misi kedua yang membuat Chen dia mendapatkan sumber mata air, pil, dan juga kesatuan hati dan juga pikiran, dan juga beberapa item lainnya lagi. Sedangkan untuk prajurit Lin lagi-lagi dia pun bangkit dan dia kembali untuk dapat menantang. Bahkan saat ini dalam kondisi yang bonyok, dia tetap maju untuk dapat menyelamatkan Nona Su, yang membuat Chen dia punya pilihan lain selain terus meminta kepada prajurit Kingman untuk dapat menyingkirkannya. Dan untuk Lin Soyu dia tetap kembali maju walaupun udah berulang kali dia dihajar oleh Kingman, sampai Pak Kades dia juga bosen ketika prajurit Lin terus maju dan maju. Tapi Chen dia juga cukup bingung ketika prajurit Lin nggak lagi muncul, membuatnya pun berpikir apakah terjadi sesuatu dengan dirinya, pikir dari Chen setelah dia menunggu cukup lama. Di sini Chen dia pun mencari di mana Lin Soyu, apakah dia terjadi sesuatu, pikir dari dirinya. Dan benar, ternyata di sudut lainnya prajurit Lin dia sudah frustasi ketika dia gagal dalam menjalankan tugas pertamanya, dan itu membuat dirinya pun berpikir kalau sepertinya dia tidak lagi berguna. Di sini prajurit Lin dia pun berpikir kalau sepertinya dia sudah dipermalukan, jadi nggak ada gunanya lagi dia ada di dunia ini, pikir dari dirinya. Tapi ketika dia bersedih dan ingin jatuh, di sini Chen dia pun datang dan dia mengatakan dan melihat dan juga mendengar kalau ternyata Chen, Pak Kades datang, membuat Lin Soyu dia pun merasa kalau dirinya sedang dihina, dan dia pun bertanya apakah kau datang untuk dapat menertawaiku. Tapi Chen dia mengatakan kalau dirinya tidak, dia datang tidak untuk dapat melakukannya. Di sini Chen dengan jurus bacot no jutsu dia menceritakan sebuah ambisi yang ia miliki untuk dapat membangun desanya kembali, mengungkapkan impiannya untuk dapat membentuk sesuatu yang sungguh luar biasa, membangun kesetaraan dan juga cita-cita mulia yang diucapkan oleh Chen.
Cerita tentang cita-citanya untuk dapat membuat pengungsi, gelandangan dan juga semua petani dapat hidup makmur. Dan untuk Chen dia juga mengatakan dia juga membutuhkan bantuan dari banyak pihak untuk dapat mewujudkan cita-cita yang ia miliki. Yang membuat Lin Soyu yang mendengarnya dia juga cukup terkejut ketika dia menyadari kalau ternyata seorang bandit memiliki cita-cita yang sangat mulia yang membuat Lin Soyu dia cukup terharu, tapi itu juga membuat dirinya pun tanpa sadar jatuh nyongsong ke arah bukit yang ada di belakangnya. Tapi ketika dia akan jatuh dari atas tebing, Chen dia menyelamatkan prajurit Lin yang membuat Chen dia juga menyadari kalau ternyata prajurit Lin dia terluka cukup parah setelah dia dihajar berulang kali oleh Kinmen. Dan Chen dia pun membawa Lin Soyu kembali ke desa Kata. Namun melihat Chen yang datang membawa Lin Soyu membuat Patua Senji dia pun bertanya apakah jangan-jangan Lin Soyu ini adalah sebuah agen mata-mata. Ucap dari Patua Senji yang membuat Chen malah yakin kalau ini adalah orang baik. Karena ucapan yang diucapkan oleh Patua Senji selalu berkebalikan. Chen di sini dia juga bertanya kemana cangkul yang ia miliki untuk dapat mencari harta karun, dan benar aja tak lama setelahnya Nona Ling dia pun datang. Dia datang membawa cangkul yang diminta oleh Chen. Yang membuat Patua Senji dia pun bertanya buat apa cangkul. Dan untuk Chen dia pun pergi untuk mencari harta karun. Dan benar aja Chen dia mencari harta karun untuk mendapatkan hadiah yang telah diberikan oleh sistem. Dan dia mendapatkan sebuah pil ajaib dan juga menemukan kandang kuda yang penuh dengan kuda. Dan juga menemukan sebuah tombak. Dan Chen dia juga mendapatkan sebuah gambar poster wanita. Yang membuat Chen tahu kalau ini adalah sebuah poster yang dibuat oleh Patua Senji. Selain itu juga mereka juga menemukan sebuah drum serta bendera abu-abu serta sumur yang penuh air. Padahal sumur ini udah selama 10 tahun kering. Dan untuk Chen dia juga memberikan sebuah tombak yang telah didapatkan kepada Kinmen, yang membuat Kinmen dia pun yakin kalau dia akan menjadi jauh lebih kuat dengan tombak berkualitas tinggi yang didapatkan oleh Chen. Dan untuk Chen ternyata dia bukan cuma mendapatkan itu aja, dia mendapatkan sebuah lubang ataupun tempat gudang bawah tanah, dan di dalamnya Chen menemukan sebanyak sekali kotak-kotak yang ada di bawah sana. Dan ketika Chen dia membukanya dan berpikir apakah ini adalah sebuah harta karun, pas dibuka ternyata isinya batu. Waduh, yang tentunya membuat Chen dia pun kesal, buat apa batu, buat HP disimpan di dalam kotak. Namun ketika mereka membuka kotak lainnya, mereka mendapatkan sebuah bubuk ajaib yang dapat meleduk, yaitu bubuk mesiu. Setelah dibuka semua dan di total ternyata Chen mendapatkan 10 bubuk mesiu dan juga 20 kotak batu. Ya, batu dalam kotak yang disusun di tempat ini dan itu juga membuat Chen berpikir harusnya dengan ini semua dia bisa menghadapi serangan dari kota Black Rock, pikir dari Chen. Dan setelahnya Chen dia pun kembali. Selain itu juga di sini Chen dia pun bertanya di mana tempat biasanya mereka menanam, yang membuat Patua Senji dia mengatakan biasanya mereka menanam di balik gunung yang ada di belakang yang ada di depan mereka. Dan ketika mereka mendekati tempat di mana biasanya mereka menanam di situ, Chen dan juga yang lainnya mereka cukup terkejut ketika melihat kalau ternyata tempat itu telah berubah menjadi padang gandum yang penuh dengan gandum, yang membuat Chen dia pun tahu kalau ini adalah sebuah hadiah yang telah diberikan oleh sistem. Tapi untuk yang lainnya mereka pun berpikir kalau sepertinya dengan ini semua mereka dapat melewati musim dingin yang sangat berbahaya dengan cadangan makanan yang sangat-sangat banyak, yang membuat Patua Senji dan juga yang lainnya mereka langsung berlutut dan juga mengucapkan syukur kepada dewa yang telah memberikan hadiah kepada mereka. Sedangkan untuk Chen dia pun berpikir kalau sepertinya orang-orang ini memang bandit, tapi mereka semua bukanlah orang yang jahat. Chen dia pun tahu kalau orang-orang yang ada bersama dirinya memiliki latar belakang yang sebenarnya mereka semua adalah orang baik. Contohnya Patua Senji, awalnya dia adalah seorang guru yang ada di desa, dan dia hanya menghabiskan waktunya sisa-sisa uang yang ia dapatkan untuk minum dan juga melihat pemandangan yang ada di warung-warung. Ya biasalah warung pinggir jalan, ngopi kan banyak tuh yang jualan tuh yang mantap-mantap itu. Patua Senji dia hanya menikmati hidup dengan cara seperti itu. Tapi itu semua berubah ketika para bandit-bandit lainnya dari wilayah lain mulai melirik ke arah putrinya, yang membuat Patua Senji dia gak akan mungkin dapat lolos dari para bandit dengan cara normal. Jadi Patua Senji dia mengatakan kalau dirinya bersedia untuk dapat menikahkan putrinya dengan para bandit. Tapi sebelum melakukannya, Patua Senji mengadakan sebuah perjamuan di rumahnya dan mulai mendandanin putrinya agar terlihat lebih cantik. Di sini Patua Senji di dalam acara perjamuan makan ternyata membuat mereka semua jadi teler, dan ketika mereka teler Patua Senji langsung menyikat mereka semua, dan membuat Patua Senji dia juga tahu kalau dia nggak akan mungkin dapat bertahan di desa itu lagi. Jadi dia pergi melarikan diri ke gunung, dan di tempat itulah dan pada akhirnya dia dan juga putrinya bergabung dengan desa Katak
Yang artinya orang tua ini sebenarnya bukanlah orang jahat, tapi keadaanlah yang membuat dirinya harus bersikap jahat atau kejam atau tegas lah. Dan setelahnya mereka pun kembali ke desa setelah mereka mengamankan makanan yang mereka miliki. Di sini Chen dia juga mendapatkan sebuah bendera dan dia meminta kepada Kinman untuk segera memasangnya sebagai simbol kalau ini adalah desa Katak. Dan ini adalah sebuah tempat yang akan membuat dirinya melindungi mereka semua yang ada di dalam sana. Ucap dari Chen, dan ini adalah awal dari pemberontakan. Ucap dari dirinya. Sedangkan sudut lainnya, dimension dari kota Blackrock ternyata prajurit yang sebelumnya telah gagal menjalankan tugasnya, mereka pun melaporkan kepada Tuan Kota kalau mereka telah disergap oleh 300 bandit yang membuat Tuan Kota yang mendengarnya dia pun hanya terdiam saja. Di sini prajurit yang telah gagal menjalankan tugasnya, dia pun melaporkan kepada Tuan Kota kalau mereka sebelumnya telah disergap oleh para bandit yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Su Senji dan dia adalah seorang sarjanawan. Dan ketika ditanya berapa banyak jumlahnya, di sini orang tua ini dia menegaskan kalau mereka sebelumnya disergap oleh 300 kelompok bandit yang datang dari tebing yang membuat mereka pun gagal dalam menjalankan tugasnya karena mereka kalah jumlah yang membuat prajurit ini dia pun berlutut dan dia pun memohon dan dia mengaku kalau dia telah salah dan dia wajar untuk dapat dihukum. Yang membuat Tuan Kota dia pun mengatakan segera hukum dia, ucap dari dirinya yang membuat prajurit itu dia pun panik. Tapi ketika dia akan dihukum, di sini putranya pun muncul dan meminta kepada ayahnya untuk dapat menghentikan itu semua. Di sini bocah ini yang bernama Hu Fu dia meminta kepada ayahnya untuk dapat memberikan pasukan kepada dirinya untuk dapat melakukan sebuah penyergapan dan menyerang desa Katak untuk dapat menyelamatkan wanitanya. Tapi Tuan Kota dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir dan nggak perlu, cukup cari aja wanita lain. Tapi Tengil ini dia nggak mau, dia harus menyelamatkan wanitanya dan dia membutuhkan sebanyak 2000 pasukan untuk dapat melakukannya. Yang tentunya itu juga mengejutkan bagi bapaknya. Dan itu juga membuat penasehat kota dia pun shock karena jika mereka harus mengeluarkan 2000 pasukan tentunya itu akan membutuhkan biaya makan yang sangat banyak. Lagi pula buat apa menggunakan pasukan sebanyak itu untuk dapat mengelumpuhkan bandit yang jumlahnya kurang dari 300 orang, ucap dari penasehat. Tapi di sini untuk si Tengil dia mengatakan kalau dirinya harus melakukannya karena dia harus mendapatkan sebuah prestis yang membuat bapaknya pun pada akhirnya ya setuju aja. Hanya saja dia mengatakan kalau dirinya kota ini hanya memiliki 5000 pasukan doang, jadi dia nggak bisa mengirim 2000 pasukan, paling banyak ya 1000 doang. Tapi untuk putranya dia minta tetap 2000 karena dia membaginya sebagai pasukan kavaleri lah, pasukan infanteri lah, dan juga pasukan pemanah. Dia telah menyiapkan pasukannya untuk dapat melakukan tugas dengan benar. Yang membuat bapaknya pun setuju dan dia pun mengatakan kalau dia akan membiarkan putranya memimpin pasukan menyerang desa Katak. Dan untuk Tuan Kota dia juga meminta kepada pasukan yang sebelumnya telah gagal untuk pergi bersama dengan putranya menyelesaikan tugasnya. Dan untuk dia pun takut ketika dia mendapatkan sebuah tugas seperti ini padahal lawannya cuma 1 orang. Tapi dia mengaku 300 orang yang membuat si Tengil ini dia pun pucat dan juga ketakutan. Dan setelahnya mereka pun pergi. Namun setelah mereka pergi di sini penasehat dia pun tahu kalau sebenarnya cerita yang diucapkan oleh prajurit yang sebelumnya itu hanyalah sebuah permainan. Karena sebelumnya mereka juga telah berhasil pernah menyerang desa Katak dan desa Katak nggak memiliki pasukan sebanyak itu. Dan hal itu pun juga dipahami oleh Tuan Kota. Hanya saja Tuan Kota dia ingin putranya dapat pelajaran yang setimpal. Jadi dia harus memberikan sebuah pengalaman untuk putranya. Jadi nggak masalah bagi dirinya untuk dapat mengirim 2000 pasukan untuk putranya. Sedangkan dirinya akan bersantai menikmati waktunya ditemani oleh dayang-dayangnya. Ucap dari orang tua itu yang membuat penasehatnya dia pun sedikit kesel dengan Tuan Kotanya. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk Chen dia pun membuka desa dan juga peta tentang kekuatan apa yang dimiliki oleh kota Blackrock. Dan di sini Chen dia pun bingung bagaimana bisa desa ataupun kota yang populasinya ada 20.000 tapi kenapa pasukannya cuma ada 5.000 doang. Karena jika kota itu diserang tentunya itu akan membuat kota itu tidak akan mungkin dapat melakukan sebuah perlawanan. Namun untuk Nona Su dia mengatakan memang pasukan cuma ada 5.000 tapi orang-orang yang ada di kota mereka bisa dimobilisasi menjadi pasukan cadangan. Jadi sebenarnya itu bukan menjadi masalah bagi kota Blackrock, ucap dari Nona Su. Tapi di sini Nona Su dia pun tahu kalau Chen tidak akan mungkin dapat menghadapi mereka orang-orang yang berasal dari kota Blackrock. Tapi untuk Chen dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena dia dapat melakukannya. 4 orang menghadapi 500 ataupun 1000 pasukan bukanlah sebuah masalah, ucap dari Chen. Dan setelahnya Chen dia pun pergi menuju tempat di mana Lin Soyun berada yang membuat Lin Soyun dia juga cukup terkejut ketika dia mendapatkan sebuah kunjungan. Namun di sini Chen dia pun mengatakan tujuannya datang ke tempat ini untuk dapat mewujudkan impian mereka. Dan setelahnya Chen dia pun pergi menuju tempat di mana penasehat miliknya.
Dan dia mengatakan kalau saat ini dia memiliki sebuah tugas yang sangat penting untuk penasehat militer, di mana Chen dia meminta kepada orang tua itu untuk pergi menuju desa-desa lainnya. Di mana Chen dia juga meminta kepada Pak Tua Senji untuk mengatakan kepada mereka kalau orang-orang yang berasal dari kota Black Rock akan menyerang gunung mereka, dan tidak hanya akan menyerang ke desa Katak, tapi desa-desa lainnya juga, yang membuat Pak Tua Senji dia mengatakan apakah mungkin orang-orang itu akan mendengar apa yang aku ucapkan, yang membuat Chen dia mengatakan bujuk dan katakan mereka kalau prajurit kota Black Rock benar-benar akan menyerang. Tapi Pak Tua Senji dia mengatakan kalau dia nggak mau dan dia takut untuk dapat melakukan hal gila itu. Tapi Chen dia memaksa kepada Pak Tua Senji untuk pergi, walaupun Pak Tua Senji nggak mau, yang membuat Chen dia nggak punya pilihan selain mengatakan kalau dia percaya Pak Tua Senji pasti dapat melakukannya, dan jangan khawatir tentang putrinya. Putrinya akan dirawat oleh Chen jika saja Pak Tua Senji nggak bisa kembali hidup-hidup. Ucap dari Chen. Di sini Chen dia juga mengatakan jika saja orang tua itu nggak mau pergi, maka Chen akan memberitahukan kepada putrinya kalau Pak Tua Senji memiliki sebuah poster ajaib. Dan jika Pak Tua Senji nggak mau, maka dia akan memberikan poster yang telah digambar oleh Pak Tua Senji di kota Black Rock kepada putrinya, yang membuat orang tua itu nggak punya pilihan lain selain pergi menjalankan tugas yang diberikan oleh Chen. Daripada poster bacolnya diketahui oleh putrinya. Dan setelahnya orang tua itu dia pun pergi. Dan setelah orang tua itu pergi, Chen dia pun menyiapkan bubuk mesiu dan dia menyiapkan sebuah persiapan untuk dapat menghadapi pasukan yang berasal dari kota Black Rock. Dan Chen dia mencobanya dan ternyata itu cukup luar biasa, yang membuat Kinman yang melihatnya dia pun bertanya apakah ini adalah sebuah nafas naga, yang membuat Chen dia mengatakan kalau ini adalah sebuah seni adalah letupan, ucap dari Chen. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini di kota Black Rock ternyata pasukan telah disiapkan untuk dapat menyerang desa Katak. Dan di sini untuk si Tengil ini dia memimpin pasukan dan dia bersikap aneh, dan dia mengadakan sebuah persembahan untuk dapat memulai acara penyerangan. Sebelum dia nyerang, dia melakukan sebuah persembahan untuk dewa dulu dengan cara mengorbankan salah satu jenderalnya, dan tentunya itu sangat-sangat aneh. Dan setelahnya mereka pun pergi menuju tempat di mana desa Katak berada. Dan setelahnya dia pun memimpin 1.000-2.000 pasukan untuk dapat menyerang desa Katak. Dan Chen bagaimana dia akan menghadapi dan juga melindungi desa Katak dari serangan 1.000 pasukan itu akan dibahas di part lanjutannya aja coy. Sebenarnya mau gue lanjutin lagi tapi gue udah batuk-batuk coy. Gue lanjutkan di part lanjutannya aja besok aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, thank you. Sorry gue gantung, gue batuk cok. Dah, thank you.